Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini di Senin 27 Juni 2022. Fresh lagi, video terfresh. Suaranya berat banget Mas Tulus, kenapa? Aduh teman-teman, aku nggak tahu sih apa yang dirasain. Kalau aku bilang apa mungkin aku mau flu, kayaknya ya mungkin karena kegiatan terlalu padat, tidurnya kurang ya kan. Tapi rasanya tuh kayak nggak, aduh, beda banget gitu loh rasanya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa langsung di subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga. Buat kalian yang sudah sering bolak-balik ke sini, masih ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa dibantu like, di share, di komen. Kemudian satu lagi, minta sedekahnya dengan tidak skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh ya orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang dalam negeri sampai luar negeri. Mas Tulus doakan semua dalam kondisi yang sehat, amin ya Allah. Dalam kondisi yang prima seperti biasanya, jangan seperti Mas Tulus yang aduh letoy banget. Biasanya Senin gak ada keinginan buat syuting. Guys, ini sudah setengah 12. Mungkin nanti akan kepentok sama yang namanya azan zuhur. Jadi aku tidak tahu kenapa aku pengen ngebet banget syuting. Hari ini tuh sebetulnya awalnya free, tapi ternyata Mas Wardi diharuskan vaksin booster dari pihak Grabnya, dari pihak penyedia layanannya. Jadi aduh, aku padahal hari ini ada janji, aku pengen kasih waktu buat Mbak yang kemarin janji katanya sampai tanggal 28. Tapi hari ini harus kawal Mas Wardi untuk vaksin dulu, karena kebetulan ya taulah anak itu agak gimana gitu. Dengan kondisi badan yang saya sendiri lagi gak tahu, kayak ngawang-ngawang diomong ke sakit ya tidak sakit, ya seger tapi badannya tuh kayak sakit gitu loh. Nah makanya gak tahu, biasanya kan Senin memang free ya, Senin itu tidak ada vlog, tapi aku ngebet pengen syuting. Bu harapannya opo ini, kira-kira apa yang mau Mas Tulus sampaikan, kita tunggu nanti waktunya ya. Terima kasih untuk hamba-hamba Allah sudah membantu kegiatan sedekahnya si boxnya Big Tulus Official. Teman-teman, Mas Tulus minta sedekahnya dengan terus membantu Mas Tulus untuk supaya kegiatan baik ini terus berlanjut. Silahkan saudara-saudaraku yang mau saja. Jadi yang tidak mau tidak usah nyinyir. Pokoknya intinya saya hanya meminta siapa yang mau, siapa tahu punya kelebihan rezeki atau kelebihan sesuatu yang melimpah ya, boleh membantu rezekinya dengan membantu sedekah di Big Tulus Official. Satu nasi box kita hargai Rp12.000, transfernya minimal 12.000, satu nasi box maksimal terserah kalian. Kemana Mas Tulus transfernya? Ke nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang 201401 sekian itu ya. Dan satu lagi teman-teman, ternyata saya harus minta maaf lagi sama kalian, minyak bidara baru ada besok ya, baru besok bisa dikirim karena hari ini, pagi ini baru ada pengiriman, baru akan dikirim ke alamatnya Mas Tulus. Jadi mungkin akan sampai nanti malam karena pakai someday, terus baru bisa dikirim besok. Jadi Mas Tulus minta maaf untuk kemarin yang sudah bilang, Mas Tulus bilang kalau mungkin hari Senin ya, kemungkinan insya Allah, tapi baru bisa besok. Insya Allah besok Selasa semua sudah bisa dikirim ya. Untuk yang mau pesan minyak bidara, fungsinya apa saja Mas Tulus untuk berbagai macam jenis penyakit. Mas Tulus sudah posting di postingan Mas Tulus di Facebook, di YouTube, silahkan dicek kelebihannya apa saja untuk
untuk berbagai macam penyakit apa saja. Wabil khusus lagi buat yang punya untuk ruqyah mandiri tubuh kita dari gangguan jin dan lain sebagainya ya. Silakan menghubungi Mas Tulus di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Kalau penasaran fungsinya apa saja selain untuk ruqyah mandiri, silakan buka postingan Mas Tulus di YouTube yang soal khasiat dari minyak bidara tadi ya. Langsung ke ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, sebutkan nama, nomor HP, alamat lengkap, RT RW, kode pos dan lain sebagainya. Langsung hubungi Mas Tulus di situ ya. Buat yang mau pesan, yang mau inden, barang dikirim baru silakan transfer. Jadi kalau ada penipuan mengatasnamakan saya, jangan percaya. Intinya saya tidak punya admin selain saya sendiri. Jadi kalau teman-teman barang dikirim baru ditransfer, ya kemungkinan kecil kalau saya nipu. Jadi teman-teman jangan takut, barangnya dikirim dulu, transfernya nanti setelah nyampe atau setelah update resi juga nggak apa-apa. Silahkan saja ya. Matur sembah nuwun tanpa terkecuali buat semuanya sudah membantu kegiatan ini. Terima kasih Mas Tulus, doakan yang sudah membantu diberikan rezeki lebih melimpah lagi dari Allah, amin. Diberikan kesehatan selalu sama Allah, amin. Dan juga dimudahkan untuk segala urusan baiknya, amin ya Allah. Dan semoga siapapun yang bersedekah melalui Big Tulus Official, Mas Tulus doakan semoga untuk yang namanya hajat baiknya Allah segera kabul apapun niat baiknya, amin ya Allah ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk semuanya. Aduh, suaranya agak berat, penyampaiannya juga agak berat karena ada satu dan juga lain hal yang sedang Mas Tulus rasakan sekarang ya. Aku pengen menyampaikan, kemarin teman-teman ternyata videonya langsung rame ya, soal kemarin bahas yang gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, aku ingin sedikit mengembangkan sayapnya atau melebarkan cangkupan penyampaian saya di video sebelumnya bahwa beberapa hal kecil ini akan memicu sesuatu yang besar. Dan ini banyak yang bertanya-tanya, Mas Tulus, terjadinya itu kapan, dan sebetulnya tanda-tanda yang dirasakan sama Mas Tulus itu apa sehingga Mas Tulus memiliki keyakinan seperti ini. Ya, kalau untuk kapannya saya tidak bisa tidak bisa memastikan karena tadi pagi saja ada teman yang share ke saya, Masya Allah. Tadi pagi saja ada teman yang share ke saya soal soal gempa bumi yang terjadi di Bali 4,4 skala Richter, terjadi sekitar jam 19.30-an atau setengah 8 malam ya. Dan ini terjadi terus-menerus teman-teman. Habis di Bali ada lagi di sana, dan beberapa tempat yang dikabarkan mengalami gempa juga memang betul tidak sampai di atas 5 skala Richter ya. Masih di bawah 5 skala Richter. Dan aku pengen sedikit cerita, teman-teman mungkin ada yang mengalami hal yang sama. Jadi ini cerita saya ya. Ini yang saya alami, kenapa aku pengen menyampaikan ini. Teman-teman yang dirasakan itu hawa yang berbeda ya. Kalau saya, ini jadi teman-teman banyak yang nanya, apa yang membuat Mas Tulus memiliki inisiatif menyampaikan ini? Apa sih yang bikin Mas Tulus jadi menggebu-gebu banget pengen menyampaikan ini gitu loh, supaya tidak. Satu, yang pertama adalah saya takut menyesal karena banyak hal yang kadang saya sampaikan kepada teman-teman saya pada waktu dulu itu banyak yang tidak bisa menanggulangi karena saya telat menyampaikannya. Sebelumnya mungkin video ini akan dijeda sama azan, nanti ketika azan Mas Tulus akan break dulu, nanti akan Mas Tulus lanjut lagi selepas azan, selepas sholat zuhur ya. Jadi mungkin akan sebentar dulu. Nah, beberapa hal yang saya rasakan kenapa membuat saya yakin menyampaikan ini, sebetulnya memang dari beberapa hari yang lalu saya memiliki rekan, mungkin teman-teman ingat yang namanya Eyang Nogowojo. Eyang Nogowojo sendiri memberikan saya warning untuk lebih hati-hati sebetulnya, karena saya itu ada niat, bukan ada niat, tapi memang ada job di luar kota tanggal 4 di Lampung ya. Jadi saya nyanyi di luar kota tanggal 4 itu di Lampung, dan tanggal 3 itu saya sudah jalan. Seperti biasa, saya juga suka iseng-iseng nanya sama Eyang ketika, Yang, putune nanti tanggal 3 nyebrang ya, mohon doa restunya. Kalau sudah mohon doa restu gitu, kadang-kadang aku ngomong gini, nggak ada apa-apa kan Yang ya, yo sing hati-hati wae soalnya lemai si Arab gelembung meneh. Nah, di situ mulai terbuka beberapa hal yang saya tanyakan. Nah, beberapa hal yang disampaikan sama Eyang Nogowojo sendiri juga memprakarsai apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian beberapa hal yang saya rasakan. Nah, aku sempat bertanya sama Eyang Nogowojo juga, yang apa yang saya rasakan ini apa juga termasuk salah satu hal yang bisa mempengaruhi atau menjadi pertanda? Jawabannya Eyang Nogowojo, iya. Jadi teman-teman, ternyata seperti yang sudah pernah kita bahas
sebelumnya, teman-teman yang memiliki naungan leluhur ya, baik itu anak Indigo, IndiHome ataupun Next Media atau MNC Play, kok nama-nama apa internet sih Mas Tulus? Bukan, maksudnya gini, teman-teman yang katanya Indigo atau teman-teman yang punya naungan leluhur atau yang setidaknya Allah berikan kelebihan sensitif dari segi dunia gaib, biasanya juga mengalami hal yang sama seperti yang Mas Tulus rasakan. Jadi yang pertama saya rasakan itu yang paling utama itu kepala bagian sebelah kanan, kemudian pindah di bagian belakang, kemudian pindah di sebagian kiri. Mas Tulus pernah mengingatkan sama kalian, Mas, kalau saya merasa mengalami hal-hal seperti ini tapi saya periksa ternyata nggak ada apa-apa, apakah mungkin itu pertanda? Yes. Jadi Mas Tulus sudah periksa darahnya Mas Tulus, alhamdulillah sama, lancar, gula aman, asam urat memang agak sedikit lebih tinggi. Selalu Mas Tulus setiap periksa selalu asam uratnya tinggi, dan biasanya yang Mas Tulus rasakan itu kan memang mungkin kepalanya pusing itu kalau nggak darah tinggi, darah rendah. Kemarin sempat di 90/60 loh Mas Tulus itu karena tidurnya kurang ya, tidurnya kurang dan tidurnya berantakan. Pernah tuh Mbak siapa bojone yang Ronggo ya, Mbak Ronggo, Mbak Ida dari Banyuwangi itu kalau tengah malam belum tidur toh guys, kadang dia suka nanya kayak gitu karena saya kadang-kadang tengah malam saya online jam 2 jam 3 padahal itu mau tahajud sebetulnya. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itulah yang memicu saya untuk mengalami yang namanya darah rendah. Saya berpikir di situ, kemudian saya ke dokter, saya cek, ternyata semuanya normal, semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, aku sempat nyeplos kayak yang Nogowojo, yang kepalaku tuh sakitnya pindah-pindah. Dan itu muter dari kanan, kiri, dan yang paling sering itu di sebelah kanan. Yang paling sering di sebelah kanan. Nah, teman-teman yang sama mungkin boleh tulis di kolom komentar biar juga merasakan hal yang sama. Aku sering ngalamin sakit kepala tapi lebih fokusnya ke sebelah kanan. Tapi nanti pindah di sini, di sini, di sini. Dan aku juga sempat dalam hati begini, apa aku kena santet, apa aku kena gangguan jin dan sebagainya. Tapi secara tidak langsung yang Nogowojo menjawab, bukan nak, memang yowes kamu itu diberikan wadah seperti ini, seperti halnya Mama Ita kalau nasihatin aku, wes sak wayah-wayahe jalanin saja, lakoni saja selama itu. Lah, sekarang gini, sakit kepala tak minumin Paramek ya ndak mari. Kalau toh lapar saya makan juga ya ndak sembuh. Ngantuk di bawah tidur ya nggak bisa tidur. Jadi rasanya tuh kayak gelisah. Yang paling utama saya merasakan sakit kepala yang luar biasa dari belakang ke kanan ke kiri muter, dan tahu-taunya fokusnya tetap di sini. Yang lain bisa sembuh tapi nanti yang di sini tetap kayak masih. Aku kaget ketika aku bilang, kenapa fokusnya ke sebelah kanan yang? Karena dari menghadap kamu, dari kiblat itu nanti sebelah kanan dulu les yang ngarep gempa. Dari arah kiblat, dari arah kamu, dia nggak bilang kiblat, tapi dari arah kamu sembahyang itu sebelah kanan. Rek, kalau di sini kiblatnya menghadap ke sana, kemudian ini sebelah sana. Sebelah sana, kulon ki berarti kono rek ya. Kulon berarti menghadap ke kulon kiblatnya, kemudian ke sebelah kanan saya berarti lor. Oi, nah. Tonggoku lewat, rek. Kita kan harus akrab sama tetangga ya. Jadi menghadap dari sebelah lor, dan sebelah lor iki akan mengalami gempa duluan. Akan banyak mengalami gempa duluan. Ya, spesial itukah kamu Tulus? Banyak yang bilang seahli itukah kamu? Kamu sampai bisa merasakan clue seperti ini. Jujur teman-teman, kalau kalian bilang seperti itu, saya memilih, saya boleh atau tidak memilih, saya jujur tidak mau menjadi seperti ini. Jujur ya. Jadi saya sendiri tidak mau memiliki kemampuan seperti ini kalau saya boleh memilih. Saya dari tahun 2008 itu sudah 2008 itu sudah mulai coba diobatin sama ibunya Mas Tulus untuk berhenti kemampuan-kemampuan seperti ini. Tapi sekali lagi ya masih dipaksa, kalau Allah sudah mengendaki mau ngomong apa gitu loh. Kemudian aku jujur konsultasi dengan Ustadz Danu, beberapa teman-teman ya spiritual juga. Nah, pendapatnya mereka adalah ya nanti setelah 35 tahun kamu malah lebih menggila lagi. Dan ini belum sampai di 35 tahun saja saya sudah mengalami hal-hal yang menurut aku di luar nalar. Oke. Kalau kalian anggap aku spesial, ya alhamdulillah. Tapi saya tidak merasa seperti itu, karena ketika saya diizinkan memilih tuh, rek, keringatku berbelah ini tak lo rek, sebelah sini ora, sebelah sini nggak ada keringat, cuman sebelah sini tuh kan aneh ya. Jadi kalau dipilih aku nggak mau, aku nggak boleh, aku tidak menginginkan ini ya. Jadi kalau jenengan hebat banget lu, orang biasa aja lu dapat clue, mungkin akan ada yang berkomentar seperti itu. Tapi selebihnya saya sendiri tidak mau menghendaki seperti ini ya. Oke. Kemudian fokus di sebelah kanan, aku lihat dari arah kamu sembahyang
sholat menurut aku ya, karena Eyang Nogowojo menyampaikannya seperti itu, nanti akan yang pertama kali gempa itu sebelah lor, atau lor dari kau menghadap kiblat. Kiblatku sebelah sana berarti lor. Jatuhnya sebelah lor kalau menurut aku ya. I don't know sebelah mananya lebih tepatnya, saya juga tidak tahu. Kemudian beberapa hal yang saya rasakan itu tiba-tiba kayak ngawang-ngawang ya. Yang pertama sakit kepala, yang kedua itu ngawang-ngawang atau seperti halnya berputar-putar gitu loh, Rek. Mungkin kaget ya, Mas Wardi aja nggak pernah ngelihat saya bangun terus langsung mandi pakai koyo. Itu saking udah pusingnya. Jadi saya itu kemarin tiba-tiba mandi pagi-pagi itu sudah mandi, padahal sudah mandi sebelumnya, mandi lagi terus pakai koyo dan itu ngeletak. Rasanya kayak ngawang gitu loh, kayak berputar seperti berputar. Tapi ya nggak ngapa-ngapa, maksudnya demam ya enggak, sakit ya enggak, cuman kayak orang meriang, kayak orang demam. Terus keringat itu seperti halnya sengaja dikeluarkan, kayak sengaja didorong. Jadi keringatnya bukan keringat yang wajar, bukan keringat dingin juga. Aku tahu rasanya keringat dingin, tapi ini keringatnya tuh keringat basah yang keluar tapi agak sedikit lengket di badan. Seperti halnya keringat yang menurut aku dipaksa, karena ya aku ngerasa ya aku nggak sakit, aku nggak demam, aku nggak meriang, tapi rasanya kayak gini. Iki percaya nggak, Rek, kepala aku nih rasanya kayak ibarat gunung tuh kayak mau meletus. Ya, aku bilang seperti itu sama Eyang Nogowojo. Yang Nogowojo ngomong, yo, engko bareng karo iki le, enek letupan saiti, ada letupan kecil. Alhamdulillah yang saya dengar adalah letupan kecil. Kalau misalnya enek sing arep bledos, nah aku baru kaget. Karena aku mengatakan alhamdulillah ya Allah, meskipun rasanya kepalaku tuh kayak sesuatu yang mau pecah, tapi ternyata pecahnya tidak besar. Engko bareng karo iki ada letupan kecil. Nah, ini juga aku nggak tahu gunung mana yang akan meletup secara kecil-kecilan, secara apa, entah itu erupsi, entah itu apa, I don't know, juga aku tidak tahu ya teman-teman. Jadi jenengan jangan tanya detailnya di mana, aku tidak bisa memahami itu. Ada batasan, ada kode etik yang tidak bisa saya lawan. Dan ini rasanya kayak plok, kayak ibarat bisul tuh kayak pus, kayak mau damu keluar gitu loh. Tapi kata Eyang, yo ki kok bareng karo kuwi meletus cilik le. Engko lek wis meletus cilik telung nggon. Ini yang saya takutkan. Ada 3 nggon, ada 3 tempat yang akan meletus secara kecil-kecilan atau meletus perlahan. 3 tempat yang sama akan meletus bersamaan. Setelah itu kepala baru bener kepala kamu. Loh, Rek, kok nggak penak tadi Mas Tulus itu ya? Kalau orang sakit kan ke dokter minum obat sembuh ya. Ini kok nunggu gunung meletus dulu. Dalam arti meletus secara kecil. Nunggu gunung meletus dan jumlahnya itu 3. Entah gunung, entah apa yang meletus aku tidak tahu. Tapi secara kadarnya memang kecil. Entah itu erupsi, entah itu apa, saya tidak tahu dan saya tidak akan mau tahu juga karena ada batasnya yang tidak bisa saya sampaikan. Nah, ini juga mempengaruhi tiga tempat yang meletus baru kepala kamu akan benar ya. Itu rasanya teman-teman. Dan hawa marah itu tidak, tenang sih tenang, tapi pikiran itu seperti ngawang-ngawang. Rasa yang Mas Tulus rasain itu seperti itu. Kayak ada yang mau kita jangkau tapi kita sendiri nggak tahu itu apa. Seperti ada yang ingin kita kejar tapi kita tidak tahu itu apa. Nah, ini beberapa hal yang sebetul-betulnya saya rasakan teman-teman. Dan mudah-mudahan teman-teman nggak ada yang ngerasain, karena menurut yang Eyang sampaikan ini yang akan dirasakan banyak teman-teman. Iki ra gor kowe, iki kok kuwabeh sing ngalami iki sing duwe naungan saka leluhure, khususnya leluhur tanah Jawa, iku bakal ngrasake sing mbok rasake. Jadi teman-teman, gini, bukan berarti saya mengilhami kalau kalian sakit itu sakit karena ini, bukan, tapi lebih baik begini. Pertama, kamu harus periksa kesehatan, kondisi tubuhmu seperti apa. Tapi kalau kamu mengalami hal seperti ini, yang harus kamu lakukan sudah periksa kesehatan tapi ternyata nggak ada apa-apa, ya wes, bilang dalam hati, bilang sama Allah, ya Allah, yang saya miliki atas pemberianmu apapun itu saya ikhlaskan apabila memang dibutuhkan untuk membantu. Kita tidak tahu ini sebenarnya adalah energi kita yang sedang dibutuhkan atau memang ini adalah sesuatu yang memang menjadi kita tuh diberikan clue kepada teman-teman saudara-saudara sekitar kita untuk memberikan clue kepada semuanya yang ada di Indonesia atau teman-teman di sekitar kita khususnya untuk menjadi clue atau pengiling-iling atau pengingat. Jadi kita itu diberikan izin sama Allah mengalami firasatnya, kemudian menyampaikan ini supaya ya kalau toh terjadi jangan terlalu besar. Dan memang sementara waktu ini dalam waktu dekat memang masih sangat kecil sekali, berputar terus dengan kadar yang kecil gempa buminya. Kemudian angin yang cukup kencang tidak akan banyak terjadi di Jakarta atau di lingkup kota, tapi justru yang banyak pepohonannya itu kemungkinan akan bercampur antara angin darat dan juga angin laut yang kemudian akan jadi musibah. Mudah-mudahan tidak, amin. Dan beberapa hal ini saya lihat memang terus terjadi dan menjadi puncaknya nanti ketika ada sebuah gempa yang sangat besar.
gempa besar ini saya tidak bisa mengatakan ini kapannya, saya tidak bisa. Tapi yang Nogobojo bilang lek wis wayahe gak enek sing iso nanggulangi. Ya, kalau sudah waktunya tidak ada yang bisa menahan. Ketika alam sudah mengerti, alam sudah mendapatkan izin dari Allah, kemudian Allah mengizinkan itu menjadi musibah buat kita, tidak akan pernah ada siapapun yang siap untuk menolak ini. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi itu. Jadi yang kita minta sama Allah, mudah-mudahan alam ini betul-betul mengendalikan emosinya supaya tidak sampai terjadi. Karena aduh ini besar banget, Ra. Ini sangat besar sekali. Dan aku sih berharap sekali lagi mudah-mudahan kalau toh harus terjadi gempa, terjadinya yang jangan ada masyarakat banyak, yang jauh aja di tengah laut, di hutan atau di mana, yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa atau korban materi. Itu harapan saya sebetulnya, amin ya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan sekarang adalah sesuatu yang baik-baik saja. Nah, teman-teman yang merasakan hal sama seperti halnya Mas Tulus, yang harus dilakukan tadi yang pertama harus berobat dulu, tanya sama dokter kira-kira betul atau tidak. Tapi ketika ternyata semuanya normal, ya berarti jenengan mendapatkan clue, mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan firasat ini. Nah, ini dirasakan semua orang yang memiliki kemampuan atau naungan leluhur khususnya dari tanah Jawa, ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin beberapa teman-teman yang di luar tanah Jawa atau bukan hanya orang Jawa mungkin juga akan merasakan hal yang sama, ya. Teman-teman yang merasakan hal yang sama silakan klik di kolom komentar apa yang harus dilakukan. Yang pertama, tetap minta perlindungan sama Allah, minta sama Allah mudah-mudahan apapun yang terjadi ke depan tidak menimbulkan korban jiwa seperti yang Mas Tulus lakukan. Minta sama Allah mudah-mudahan semuanya di cancel, jangan sampai terjadi. Kalau toh terjadi jangan sebesar apapun, sekecil mungkin, seminim mungkin. Apapun yang terjadi ini sudah waktunya, sudah kehendaknya. Intinya lek wis waya gak ada sing iso ngalangi. Sekali lagi kita minta sama Allah mudah-mudahan kita, saya dan juga dengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah dihindarkan dari musibah ini, yang musibah yang mungkin saja terjadi ini. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari musibah itu, amin ya Allah. Yang sedang sakit masih doakan semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang sedang dalam rezekinya seret semoga dimudahkan rezekinya, amin. Yang lagi dalam kondisi berusaha, bekerja, berdagang semoga dilariskan, dilancarkan, dikabul hajatnya, amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah. Sudah azan teman-teman, terima kasih banyak. Pas penutupannya bareng sama azan, ya. Mas Tulus harus pamit dulu, terima kasih banyak. Sehat, berkah, barokah, berkah melimpah buat semuanya. Allah hindarkan kita dari musibah yang tidak baik, amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sehat, semangat dan juga ikhlas menjalani segala sesuatunya, ya. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.